Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Katrunada dari kelas TI 4208 dengan NIM 12011842595 akan mempresentasikan soal dan jawaban nomor 1 dari UAS Tatin. Yang pertama ada soal sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar. Ada perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3. Pertanyaannya, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Yang pertama, kita menentukan nilai N dan nilai K terlebih dahulu. Nah, nilai N didapat dari ukuran sampel setiap perlakuan sama. Nah, kita kan di sini mendapat 5 perlakuan, jadi N sama dengan 5, dan K adalah banyak perlakuan. Ada 3 perusahaan yang dibandingkan, K sama dengan 3. Karena ada perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, jadi K sama dengan 3. Nah, yang pertama ada uji ANOVA. 1. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Rataan keuntungan tahunan per karyawan dari 3 perusahaan adalah sama. Yang nomor 2, H1. Paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku pada H0 atau rataan keuntungan dari 3 perusahaan adalah berbeda. Yang nomor 3, kita menentukan statistik uji terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan uji ANOVA, jadi F sama dengan MSK per MSE sama dengan SSK dibagi K-1 dibagi SSE bagi K kali N-1. Kita menentukan SST terlebih dahulu. Nah, sigma K dan sigma N terus YIJ kuadrat min Y total kuadrat bagi N besar. Nah, ini di sini kita menjumlahkan, mengkuadratkan kemudian menjumlahkan tabel yang ada di sini. Kan ada 49,1 kuadrat ditambah 43,4 kuadrat ditambah 32,9 kuadrat ditambah 27,8 kuadrat ditambah 38,3 kuadrat ditambah 55,6 kuadrat ditambah 25 kuadrat ditambah 41,3 kuadrat ditambah 29,9 kuadrat ditambah 39,5 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 37,3 kuadrat ditambah 10,8 kuadrat ditambah 32,5 kuadrat ditambah 15,8 kuadrat. Kemudian dikurangin dari penjumlahan ini di total jadi 518,2, kemudian dikuadrat dan N besarnya 15 karena kita tadi N sama dengan 5 dan K sama dengan 3, kemudian dikali hasilnya menjadi 15. Nah, hasil dari SST ini sama dengan 192,56. Kemudian kita menghitung SSK. SSK didapat dari sigma YI kuadrat bagi N min Y total kuadrat bagi N besar. Nah, dari sini kita tambah kemudian dibagi 5. Contohnya 191,5 kuadrat dibagi 5 ditambah 191,3 kuadrat dibagi 5 ditambah 135,4 kuadrat dibagi 5 kemudian dikurangin 518,2 kuadrat dibagi 15 sama dengan 418,14. Jadi hasil SSK-nya 418,14. Kemudian SSE didapat dari SST dikurangi SSK. SST tadi 1952,56 min 418,14 sama dengan 1507,42. Kemudian kita menghitung F hitung dan F tabel didapat dari tabel. Perlakuan sama aja kayak SSK. Tadi SSK sama dengan 418,14. Kesalahan didapat dari
SSE 1507,42 dan total didapat dari SST 1925,56. Kemudian derajat bebas. Nah, derajat bebas ini 2 dari K-1. K-nya kan tadi 3 min 1, 2. Kemudian si derajat bebas ini yang 12 didapat dari K kali N-1. Yang 14 didapat dari K kali N-1. Terus rataan kuadrat. Nah, rataan kuadrat ini didapat dari 418,14 bagi 2, hasilnya 209,07. Kemudian 1507,42 dibagi 12 sama dengan 125,62. Ini sama aja MSK dan MSE. Kemudian F hitung 1,66 didapat dari 209,07 dibagi 125,62. Step keempat, daerah kritis dan kriteria uji. Alfanya 0,05 didapat dari soal karena tadi di soal disebutkan tingkat signifikansi 5%. Kemudian V1 sama dengan 2 didapat dari sini dan V2 sama dengan 12 didapat dari sini. Kemudian F tabelnya 0,5, V1-nya 2, V2-nya 12. F tabel bisa dilihat dari sini. F tabel ini dapat dilihat dari sini dan diketahui F tabelnya jadi 3,89. Nah, untuk diagram daerah kritisnya jadi kayak gini, 3,89. Nah, yang melebihi dari ini sama aja ditolak H0-nya. Ini kriteria ujinya, tolak H0 jika F lebih dari sama dengan 3,89 dan tidak tolak H0 jika F kurang dari 3,89. Kesimpulannya, ternyata F sama dengan 1,66 kurang dari 3,89 sehingga terima H0 atau tidak tolak H0. Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.